Apa tujuan teman-teman belajar Python? Tentukan tujuanmu ya teman-teman, karena ini penting. Kenapa? Pada video sebelumnya kita sudah menyinggung bahwa Python adalah bahasa pemrograman yang multifungsi. Kalau teman-teman yang belum tahu bisa dibuka dulu video yang sebelumnya. Oke, teman-teman yang sudah mengikuti video sebelumnya, video awal 100 hari belajar Python ini, teman-teman bisa langsung di video ini ya. Kenapa sih dengan Python ini ya? Kita bahas. Nah, terkait tujuan, teman-teman dengan Python ini bisa fokus atau bisa menggunakannya untuk beberapa role gitu. Dengan Python, teman-teman bisa menjadi seorang software engineer, kemudian ada sistem administrator, chatbot developer, data specialist, mulai dari data analyst, data engineer, data scientist. Dan teman-teman dengan Python juga bisa menjadi web developer ya, serta yang lainnya. Inilah kenapa Python disebut multifungsi. Nah, mulai dari sini teman-teman, meskipun kita nggak saling kenal nih, aku tahu teman-teman tidak mudah menyerah untuk lanjut ke tahap berikutnya. Oke, teman-teman telah memulai, dan semoga teman-teman semakin dekat untuk menjemput kesuksesan. Amin ya. Oke, langsung ke persiapannya teman-teman. Kita bahas. Pada persiapannya itu seperti yang sudah terlihat di layar teman-teman ya. Itu ada minimum requirement. Jadi di sini teman-teman harus mempersiapkan device-nya, laptop maupun komputer ya, dengan spek minimum seperti yang tertera. Tapi teman-teman jangan berkecil hati dulu ya, karena laptop yang saya gunakan itu tidak sebagus yang ada di layar teman-teman ini. Pada kenyataannya laptop yang saya gunakan itu RAM itu hanya 8 GB ya. Kemudian storage itu hanya setengah tera, dan itu pun saya bagi. Di sini dibantu dengan SSD sih, sudah itu yang mempercepat performnya. Tapi yang jelas laptop yang saya gunakan ini masih standar. Jadi teman-teman kalau masih belum termasuk ke dalam requirementnya, itu tidak usah berkecil hati. Coba teman-teman install langsung Anaconda ya. Coba saja. Kalau memang ketika diinstal sudah bisa, itu tidak masalah. Jalani aja untuk belajar dasarnya. Karena nanti kalau sudah berkaitan dengan project itu sudah beda lagi teman-teman. Oke. Apalagi dia projectnya besar dan membutuhkan server sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian persiapan selanjutnya tidak kalah penting yaitu sehat walafiat. Oke. Kenapa sih harus seperti ini? Tentunya teman-teman itu harus ada dalam kondisi yang prima, yang nyaman untuk memulai belajar agar fokus dan paham. Jadi di dalam pemrograman Python ini bukan tentang teman-teman pintar matematika ataupun tidak. Pemrograman adalah sebuah tools yang bisa menyalurkan kreativitas dan algoritma ataupun ide-ide teman-teman gitu. Itu bisa direalisasi dengan program. Jadi tidak perlu minder ya. Yang terpenting sehat walafiat sudah tentu. Oke, persiapan berikutnya adalah download Anaconda. Buat teman-teman yang memiliki device yang mumpuni ya, itu coba teman-teman install. Untuk tutorialnya sudah pernah aku upload di video tersebut ya, yang teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman, dengan judul tutorial install Anaconda di Windows. Nah, karena aku ini menggunakan Windows nih, dan memulai dengan pemrograman dasar Python. Oke, di situ aku publish. Aku coba berikan tutorialnya terkait install Anaconda ya teman-teman untuk Windows. Dan di situ juga ada kenalan dengan pemrograman Python, walaupun nggak detail untuk penjelasannya ya. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan terkait persiapan ini, teman-teman boleh dicantumkan di kolom komentar ya. Mungkin ada teman-teman yang khawatir atau karena hal lainnya dalam mempersiapkan bahan belajar kali ini. Melalui video khusus, aku akan jawab ya teman-teman. Nah, itu seputar install Anaconda teman-teman. Satu lagi persiapan yang menurutku nggak kalah penting ya teman-teman. Kali ini teman-teman harus punya to-do list. Teman-teman boleh menggunakan sebuah lembar kertas yang ditempel pada dinding di mana teman-teman paling sering melihatnya ya. Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi di smartphone teman-teman, atau juga bisa menggunakan Google Sheet atau aplikasi yang lainnya. Itu sudah banyak banget
tools yang mendukung kita untuk berkembang, teman-teman, khususnya membuat to-do list. Oke teman-teman, itu adalah persiapan dan sedikit tips dari aku yang bisa teman-teman gunakan ya. Kalau teman-teman ada cara tersendiri, boleh banget diterapkan. Intinya buat diri teman-teman nyaman dalam mencapai kesuksesan di pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita lanjut ke praktik ya teman-teman, support channel ini dengan cara subscribe dan like. Boleh banget teman-teman share ke teman-teman yang lainnya yang sama-sama ingin fokus dan membutuhkan referensi yang fokus pada belajar Python. Oke, kita masuk ke praktikum teman-teman. Dalam praktikum kita kali ini, kita akan menggunakan yang namanya Jupyter. Nah, Jupyter itu ada dua teman-teman di dalam Anaconda. Yang pertama Jupyter Notebook dan Jupyter Lab. Itu yang paling sering ya. Namun apa bedanya? Kita coba satu persatu. Oke, kita masuk ke menu All Apps. Nah, bagi teman-teman yang sudah berhasil install, kita mulai pada Anaconda. Ada beberapa yang sudah terinstall teman-teman. Nah, di sini kita sudah melihat ada Anaconda Navigator dan yang lainnya. Di sini kita sudah melihat Jupyter Notebook. Langsung saja kita klik. Oke, terminalnya terlihat dan nah, berhasil. Oke, ini adalah tampilan pertama ketika teman-teman membuka Jupyter Notebook. Dan di sini ada Anaconda ya. Kita fokus di Anaconda serta kita cari folder namanya ENVS. Oke, kita klik. Nah, di dalamnya kita akan praktek, teman-teman. Kita fokus di sini. Kita kenalan dulu beberapa fungsi di dalam Jupyter Notebook ini. Kita klik New. Kemudian di sini ada Python, text file, folder dan terminal. Kita buat folder, teman-teman. Nah, di sini sudah untitled folder. Oke, sudah dibuat baru saja. Kita klik checklist, kemudian rename. Nah, kita buat nama, beri nama ya, 100 hari belajar Python. Enter. Oke. Jika sudah teman-teman enter, kita klik, kita buka. Double klik. Di sini ya, teman-teman. Mulai dari Anaconda, kemudian ada ENVS, dan kita buka lagi 100 hari belajar Python. Nah, di dalam sini kita akan belajar teman-teman. Kita buat juga foldernya nanti ya. Ini adalah Jupyter Notebook. Kemudian bagaimana dengan Jupyter Lab? Kita tutup dulu ya teman-teman. Jupyter Notebook kita sudah tahu seperti apa tampilannya. Kita akan bedakan dengan Jupyter Lab. Nah, untuk memanggil Jupyter Lab, kalau aku nih teman-teman lebih sering menggunakan terminal. Kita ketik cmd ya. Oke, sebelumnya kita ketik tombol Windows dan R plus R ya. Windows plus R. Kemudian kita ketik cmd pada jendela run yang muncul. Kita enter. Nah, setelah itu kita ketikkan Jupyter spasi Lab. Kemudian kita enter teman-teman. Kita tunggu. Jangan lupa ngopi teman-teman ya. Nah, di sini tampilan awal Jupyter Lab setelah kita running ya teman-teman. Jauh berbeda? Tidak juga ya. Sebenarnya mirip. Hanya kalau di Jupyter Lab ini aku lebih sering menggunakannya karena nyaman dengan di sini ada apa ini namanya? Baris ya. Menu barnya, kemudian ada navigasinya. Di sini ada folder dan juga ada terminal gitu kan, kernel. Nah, di sini kita langsung saja buka teman-teman Anaconda. Double klik, kemudian ENVS dan kita double klik lagi pada 100 hari belajar Python. Oke. Jika kita sudah masuk di dalam folder yang kita inginkan, kita langsung membuat Python 3 IP kernel ya teman-teman di notebook. Oke, teman-teman pilih yang ini, klik saja. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini teman-teman tampilannya. Ini adalah lembar kerja kita.
Oke, baik, kita coba kenalan dulu bagian-bagian yang akan sering kita gunakan di dalam Jupyter Lab ini. Oke, teman-teman. Di sini ada tanda bulat seperti ini, ya. Tanda bulat seperti ini dia tandanya belum di save, teman-teman. Kemudian bagaimana kalau kita save? Kita tekan CTRL-S, oke? Atau di file. File, teman-teman bisa ketik, teman-teman bisa klik save notebook. Nah, di sini teman-teman kasih nama. Kita kasih nama 001 strip variables, teman-teman. Kemudian enter ya. Titik .ipynb-nya itu tetap jangan dihapus karena itu adalah formatnya, teman-teman. Enter. Oke, ini sudah tersimpan tandanya ya. Tanda bulatnya sudah jadi silang. Kemudian kita coba close. Nah, dia seperti ini lagi. Dan kalau kita ingin membukanya, kita cukup double klik lagi. Oke, kita close saja ya jendela yang tidak kita gunakan. Ada tanda plus di sini, teman-teman ya. Tanda plus ini itu untuk membuat launcher baru, teman-teman. Kita klik. Nah, seperti pada awal tampilan, teman-teman. Di sini sudah kelihatan direktorinya itu di mana targetnya. Teman-teman bisa membuat kernel lagi notebook ya. Kemudian di sini ada tanda plus yang berbeda, itu new folder. Ada juga upload files dan refresh, oke? Kemudian kita kenalan lagi dengan di sini ada namanya select the cell type. Nah, di sini teman-teman. Kalau teman-teman di sini memilih code, maka dia akan membaca atau menjalankan kode program. Namun berbeda dengan markdown. Kita coba dulu ya, teman-teman. Markdown itu apa? Halo gitu ya. Kita ketik halo. Kawan, kita belajar Python dalam 100 hari. Kemudian tekan shift enter ya, teman-teman, untuk eksekusi setiap sel. Jadi ini adalah namanya, ini sel, teman-teman, di dalam Jupyter Lab atau Jupyter Notebook. Kita tekan shift enter. Nah, dia dieksekusi bukan sebagai program, melainkan sebagai teks ya, teman-teman. Itu bisa kita gunakan, kita fungsikan sebagai keterangan atau penjelasan. Nah, jadi ini lengkap banget ketika kita membuat sebuah program. Itu kita bisa memberikan keterangan di lembar kerja kita, oke? Kemudian kita langsung membuat sebuah program. Hal penting lagi, untuk memindahkan ke atas ataupun ke bawah sel tersebut itu kita bisa menggunakan di sini, teman-teman. Move ya, move up atau move down. Nah, di sini ada tombol delete. Kita coba, dia bisa menghapus, teman-teman. Nah, oke, jika sudah, mari kita lanjut langsung ke program. Kita berkenalan dengan pertama kali adalah print. Oke. Nah, print di dalam Python ini bercetak huruf kecil semua ya, dan diikuti tanda kurung. Oke. Aku akan coba cetak sebuah angka, teman-teman, menggunakan print. Jadi apa yang ingin kita hasilkan, apa yang ingin kita keluarkan menggunakan print ini, itu harus ada di dalam kurung tersebut. Kita coba berikan angka 5. Kemudian kita tekan shift enter. Nah, ini adalah outputnya, teman-teman. Di dalam Python atau khususnya di Jupyter Lab atau Jupyter Notebook, outputnya itu ada di bawahnya, teman-teman ya. Oke. Dan aku akan coba mencetak sebuah kalimat. Print dalam kurung, buka kurung dulu. Kemudian kita tulis sebuah kalimat. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Print kurung buka, kemudian tanda kutip. Kita berikan sebuah kalimat. Jangan lupa ditutup dengan tanda kutip lagi dan tutup kurung. Shift enter. Nah, ini adalah outputnya, teman-teman. Kenapa sih harus ditutup lagi gitu ya? Karena itu sebagai pembatas pembuka dan penutup, teman-teman. Nah, gimana kalau kita tidak memberikan tutup gitu kan?
sebuah kalimat. Nah, kita nggak ngasih penutupnya, dia akan error. Nah, teman-teman di sini belajar kenapa dia error. Kita baca selnya, print sebuah kalimat, dia menunjukkan di sini error. Kenapa di sini error? Nah, ini ada string, ada detect at line 1. Ini line 1 ya teman-teman. Kenapa dia bilang seperti ini menuju ke sini? Karena dia tidak ada pasangan penutupnya. Kita coba berikan penutupnya. Shift enter. Nah, dia sukses ya. Oke, dari dua ini kita coba hapus. Dari dua ini, print angka dan print kalimat, teman-teman bisa melihat ya bedanya apa. Ketika mencetak sebuah angka, dia tidak menggunakan tanda kutip. Nah, berbeda dengan mencetak karakter atau apapun itu dalam bentuk string, dia harus menggunakan tanda kutip. Ini namanya string. Itu ada di pembahasan kita nanti, namanya tipe data ya. Oke, lanjut lagi kita bahas fungsi print teman-teman. Gimana sih kalau kita ingin mencetak kalimat dengan dua baris? Apakah dengan menggunakan print satu persatu berulang terus gitu kan? Atau ada cara lain gitu, oke? Contoh nih teman-teman, kita ingin mencetak sebuah kalimat dengan format seperti ini ya. Kalimat pembuka. Oke. Kalimat berikutnya yang berbeda baris. Kalimat penutup. Gimana sih kalau ingin mencetak seperti ini? Kita coba print kalimat pembuka, kemudian enter. Nah, ketika enter, selnya itu akan bertambah ya teman-teman, itu otomatis. Kemudian kita buat lagi kalimat berikutnya yang berbeda baris. Kita enter lagi, print kalimat penutup. Oke, sudah. Kemudian shift enter teman-teman. Nah, memang betul sesuai, tapi ini kurang efektif teman-teman. Oke, ada caranya. Kita copy paste ke sel sini, sel bawahnya. Kita hapus bagian ini. Oke, kemudian kita hapus juga. Nah, di sini kita berikan backslash n. Kita coba shift enter. Nah, kelihatan bedanya teman-teman ya. Backslash n ini dia dibaca oleh Python untuk memindahkan baris berikutnya ya, ke baris berikutnya ya teman-teman. Kemudian gimana sih kita coba lagi apakah berhasil untuk 3 baris. Oke, di sini ya teman-teman, n. Kemudian kita tekan shift enter. Oke, simpel ya teman-teman. Kelihatan bedanya. Ini adalah cara di print untuk untuk memindahkan baris dari karakter-karakter yang kita inginkan. Kemudian komentar teman-teman. Ini yang gak kalah penting. Komentar itu merupakan fungsi dengan kode atau simbol tertentu agar karakter tersebut tidak terbaca oleh program. Dieksekusi namun dia bukan sebagai program teman-teman. Dia sebagai keterangan di dalam sebuah program. Dia tidak akan menyebabkan error dan dia juga tidak akan mengganggu proses program. Kita coba ya. Kita coba berikan komentar di dalam Python ini itu menggunakan simbol tagar. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan manual atau otomatis dengan cara kita klik pada bagian tertentu atau kita blok gitu ya. Kemudian kita tekan tombol CTRL dengan tombol garis miring. Nah, dia akan otomatis memberikan komentar pada karakter yang kita blok. Oke.
Komentar ini biasa digunakan untuk memberikan penjelasan pada kode program, sehingga teman-teman, ketika program yang sudah aku buat nih buat berpindah tangan ke teman kita yang baru atau kita bekerja sama dalam tim itu, memberikan penjelasan dari setiap kode program yang sudah kita buat. Jadi itu akan memberikan dampak yang menurutku ini penting banget untuk berkesinambungannya sebuah project gitu. Kemudian kita belajar tentang input, teman-teman. Kode input sekilas mirip seperti print ya, tapi input ini memiliki fungsi yang berbeda dengan print, teman-teman. Jika print berfungsi untuk mencetak, kalau input berfungsi untuk menerima value yang diberikan atau diinput oleh user. Seperti apa sih? Langsung saja kita ketik input. Nah, mirip ya. Di print, dia ketik print, kemudian di input kita ketik input, buka kurung, kita berikan tanda kutip. Kemudian kita berikan penjelasan sebuah inputan ya. Masukkan nama Anda gitu. Kita spasi, titik 2, kemudian tutup petiknya dan tanda kurungnya. Tekan shift enter, teman-teman. Nah, di sini ada outputnya, masukkan nama Anda. Nah, inputannya itu kita masukkan di sini. Contoh, Pythonese, enter. Nah, di sini langsung memberikan output Pythonese, teman-teman ya. Kemudian kita belajar tentang learn. Nah, learn itu apa? Kode learn berfungsi untuk menghitung jumlah karakter, teman-teman. Contoh, learn input, masukkan nama Anda. Oke. Kemudian kita tutup, shift enter. Oh, ada error karena kurang satu ya, teman-teman. Tanda kurung, tutup kurungnya. Shift enter, masukkan nama Pythonese. Nah, ada 9 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ini keikut, teman-teman. Kita ulangi. Pythonese. Nah, yang benar adalah 8, teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karakter. Oke, itu adalah fungsi dari learn di dalam program Python ya, teman-teman. Dan kita lanjut ke variables. Kalau kita punya data yang dimuat seperti nama lengkap, apakah kita harus mencetaknya semua, teman-teman? Nama lengkap kan ada ya, variatif ya, teman-teman. Ada yang hanya satu kata, dua kata, sampai beberapa kata gitu ya. Nah, disinilah peran variable yang merupakan tempat menampung data atau karakter ya. Jika kita punya input data nama lengkap, kemudian untuk mencetaknya, maka kita hanya perlu memanggil nama variabel tersebut. Oke, langsung saja kita berikan sebuah variabel x underscore x gitu ya, sama dengan spasi sama dengan input, nah, nama lengkap. Oke. Kemudian kita shift enter. Nah, di sini coba apa ya? Pythonese enter. Oke, sudah. Gimana cara mencetaknya, teman-teman? Kita tinggal print. Kita panggil print variable underscore x dalam kurung. Shift enter. Oh, ada yang salah, teman-teman. Di sini nih ada perbedaan variabel ya. Ada kesalahan variabel. Jadi kalau ini tidak match, teman-teman, name variable x is not defined, itu tidak ketemu karena dia itu tidak ada yang tidak dibuat, teman-teman. Variable ini salah karena tidak terdaftar di dalam program. Kita coba buat ya yang benar. Variable underscore x, shift enter, Pythonese spasi Pythonese, enter. Kemudian kita print lagi variable x, shift enter. Nah, kita tinggal memanggil nama variabelnya saja, teman-teman. Kemudian kita coba ketik alamat
input, masukkan alamat. Oke. Shift enter. Kita buat sebuah alamat, contoh Depok, Jawa Barat. Enter. Kemudian kita ingin memanggil ya. Nah, ini tambahan teman-teman. Kalau di dalam Jupyter Notebook atau Jupyter Lab, kita tidak perlu menggunakan print, itu bisa memanggil sebuah variable. Oke. Berbeda lagi dengan di editor lain seperti VS Code, Spider, itu ketika di programnya harus menggunakan print ya teman-teman. Kita coba, kita panggil variable X. Variable X. Shift enter. Nah, kemudian kita panggil alamat. Shift enter. Oke. Ini perbedaannya teman-teman. Menggunakan variable dengan print langsung gitu ya. Jadi kita hanya perlu memanggil variabelnya saja. Oke teman-teman, kita sudah belajar fungsi print, kode error, komentar, input, learn, dan variable. Please jangan di stop dulu ya teman-teman, dan jangan di skip juga. Sekarang aku mau coba kasih teman-teman latihan sederhana yang tujuannya adalah untuk menggunakan apa yang telah teman-teman pelajari di video ini. Coba jalankan program berikut hingga sukses. Jika ada kendala, coba atasi ya. Nah, kita coba ya teman-teman. Print print 123 AB. Oke, 3 detik dari sekarang. Coba tebak. Seperti apa outputnya? Langsung saja shift enter. Nah, di sini invalid ya teman-teman, karena dia kenapa? Karena dia mengandung bilangan angka dan juga huruf. Artinya kalau kita ingin mencetak semuanya itu kita gunakan tanda kutip. Kita coba cetak semuanya. Shift enter. Nah, dia tercetak 123 spasi AB. Apa bedanya dengan bilangan ya? Kita coba cetak 123 itu tanpa menggunakan tanda kutip, bisa teman-teman. Kita coba cetak bilangan bulat, bilangan pecah 0,5, dan itu juga berhasil. Artinya string dan bilangan itu di print. Oke, ada dua jenis. Oke, kita sudah bermain dengan kuis pertama. Kemudian kita coba apa output dari variable yang akan nanti aku buat ya. Kita coba buat sebuah variable A sama dengan input sebuah kata. Kemudian di sini aku buat lagi B sama dengan 3, C sama dengan len A plus B, dan aku buat variabel lagi D len A. Oke. Dan akan aku shift enter. Belajar aku masukkan ya. Sip. Nah, sekarang teman-teman tebak variabel C dan D itu memiliki output seperti apa? Yup, selamat teman-teman yang sudah berhasil tebak outputnya. Artinya teman-teman sudah menguasai materi ini ya. Nah, buat teman-teman yang belum berhasil, jangan kecil hati, karena pemrograman itu memiliki fungsi yang baku, dan kita hanya perlu tahu ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir jika teman-teman sudah tahu. Teman-teman hanya perlu merangkainya sekreatif mungkin. Oke, untuk outputnya kita coba ya. C 10, kemudian D 7. Kenapa? Coba tebak. Ya, karena C di sini memuat A. A itu adalah belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ditambah B itu 3 ya teman-teman, 10. Nah, D memuat variable A yaitu 7 di len ya teman-teman, ingat fungsi len. Nah, untuk mengakhiri latihan kita ini, teman-teman boleh coba buat project program dari soal berikut. Ini adalah soalnya ya teman-teman.
Nah, dari soal-soal ini nanti akan aku bahas di video berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.